Makin panas beredar sebuah video ya, bapak ibu-ibu, Kang Deddy Mulyadi nyemprot lagi Habib Bahar ya, terkait kemarin Habib Bahar ingatkan Kang Deddy, sekarang Kang Deddy, alasan Kang Deddy seperti ini ya, untuk Habib Bahar bin Smith, katanya jangan ituin leluhur orang lain, leluhur kita aja gitu ya, kata Kang Deddy Mulyadi. Dan nanti juga ada Gus Romli Idrus ya, yang mana tetap ngotot seperti ini dan sebut Kiai Imad fitnah akhir zaman. Oke lah bapak ibu, kita ke videonya. Peradaban yang tinggi, memiliki tingkat perilaku peradaban yang tinggi. Orang-orang yang adiluhum, orang-orang yang adiluhum adalah orang-orang yang memiliki kemampuan akademis yang baik, memiliki kemampuan cendekia yang baik, memiliki kemampuan rasa untuk menangkap seluruh gejala alam dengan baik. Untuk itulah saya sampai hari ini mengatakan, belajarlah pada leluhur. Dalam bahasa tradisinya, belajarlah pada karuhun. Saat ini tidak mesti kita membanggakan leluhurnya orang lain. Kenapa? Mereka bukan kita. Mereka akan mencintai garis leluhurnya mereka, dan mereka tidak akan memberikan apa-apa pada kita. Cintailah leluhur kita, karena leluhur kita sudah menitipkan tanah bernama Tanah Sunda, Tanah Nusantara. Disebutnya ruat bumi. Artinya ruat bumi adalah sebuah peringatan bagi seluruh penghuni buminya agar dia sadar pada lingkungannya, tidak melakukan penebangan pohon yang berlebihan, tidak membuat rumah yang berlebihan, tidak membuat kawasan industri yang membabat ekosistem, tidak melakukan penimbunan tanah yang berlebihan. Maka dia ada ruat, rumawat. Itu adalah ngajaga dan ngariksa. Itulah cara leluhur kita menjaga lingkungannya. Ujung dari ruat bumi apa? Kepala kambing dipenggal dimasukkan ke tanah, kaki kambing dipenggal dimasukkan ke tanah. Bukan kemusyrikan, bukan kekafiran, tapi itu peringatan. Kepalamu masukkan ke tanah, tanahmu masukkan ke tanah, karena engkau agar tidak besar kepala, dan kakimu agar tidak terlalu menginjak, menabrak, menendang siapapun, rendam ke tanah ya. Maka kampung-kampung disusun itu selalu memiliki 3 kategori. Dia punya sumber mata air, dia punya hutan, dia punya aliran sungai, dan kemudian di dalamnya dia memiliki sumber-sumber pangan. Maka di sini saya katakan bahwa leluhur orang Sunda adalah leluhur yang memiliki tingkat perilaku peradaban yang tinggi, memiliki tingkat perilaku peradaban yang tinggi. Orang-orang yang adiluhum, orang-orang yang adiluhum adalah orang-orang yang memiliki kemampuan akademis yang baik, memiliki kemampuan cendekia yang baik, memiliki kemampuan rasa untuk menangkap seluruh gejala alam dengan baik. Untuk itulah saya sampai hari ini mengatakan, belajarlah pada leluhur. Dalam bahasa tradisinya, belajarlah pada karuhun. Belajar pada leluhur, belajar pada karuhun, nggak usah jauh-jauh. Mari kita belajar bagaimana leluhur kita membangun sebuah kampung. Dia pasti menyediakan hutan sebagai sumber airnya. Dia pasti menyiapkan mata airnya, disebut dengan tampian. Kemudian dia meletakkan sungai di samping timur dan samping barat kampungnya, dan sungai itu selalu mengalir dari utara ke selatan atau dari selatan ke utara. Bagaimana posisi lautnya? Laut utarakal atau laut selatan. Batas-batas kampung dibatasi oleh sungai. Maka nama-nama kampung di Tatar Sunda selalu diawali dengan nama Cai. Artinya bahwa tidak mungkin manusia bisa hidup tentram, tidak mungkin bisa hidup tenang, tidak mungkin bisa hidup damai, tidak mungkin bisa hidup bahagia kalau tidak ada air. Maka dia membuat simbolisasi, yang airnya lebih dan cukup disebutnya Cimahi, yang airnya kurang disebutnya Cisaat. Untuk merawat kebudayaan dan perilaku ekosistemnya, perilaku ekologinya, perilaku alamnya, agar pengisi kampungnya menyadari akan dirinya, dari mana asalnya, di mana berada, dan akan kemana. Dalam kaidah Islam disebutnya, man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Siapa yang mengenal dirinya, mengenal lingkungannya, mengenal leluhurnya, dia akan mengenal Tuhannya. Nah, dalam perspektif itulah orang Sunda membuat peringatan. Maka peringatannya disebut dengan ruat bumi. Memang umat Islam memasuki masa-masa balaya cobaan, fitnah, dan fitnah yang paling berat itu fitnah fitin, fitnah akidah.
Dan selain fitnah akidah, fitnah syariah juga berat. Karena hasil survei Institut Ilmu Al-Quran tahun 2024, umat Islam di Indonesia yang buta Al-Quran sekitar 74%. Gak bisa baca Quran. Dan saya sering dapat curhat dari ustadz-ustadz, kiai-kiai yang punya pondok, santri baru yang daftar SMA dan SMP kebanyakan nggak bisa baca Quran. Itu Quran nggak bisa. Itu Quran. Kalau Quran nggak bisa baca, kira-kira bacaan sholat bisa apa enggak? Kan nggak bisa. Sebagian ustazah ya yang lapor pada saya, jamaah ibu-ibu belajar Al-Quran pada beliau, dites bacaan sholat, bacaannya keliru-keliru. Dan mungkin bapak-bapaknya keliru-keliru. Ini fitnah agama. Tapi walaupun ini keliru-keliru gak ngerti, kita itu heran. Di medsos tuh banyak pakar nasab tuh banyak sekali. Ini namanya fitnah akhir zaman, saudara ya. Ini luar biasa. Saya kira ini memang perlu menjadi program atau introspeksi. Gimana kira-kira kita umat Islam yang mayoritas ini tidak hanya secara kuantitas kita ini muslim, tapi muslim yang berkualitas. Dan saya kira ini tanggung jawab kita semua, para kiai. Ini ada dari PWNU, GNU, juga ada dari Muhammadiyah, apalagi para habaib. Ini tanggung jawab kita. Ini di mana-mana, saudara. Belum lagi ya orang-orang yang hal-hal yang prinsip di dalam akidah itu gak paham. Itu banyak hal-hal yang prinsip di dalam akidah gak paham, itu banyak. Kalau cuma gak paham bahwa habaib zuriyahnya Rasulullah misalnya, itu kan gak murtad, gak kufur, gak apa, namanya gak paham. Orang gak ngerti Habib itu banyak. Orang ngertinya Habib yang terkenal, paling Habib Syekh, Habib Rizik. Itu yang ngerti, yang taunya Habib, dan gak tahu Habib itu apa. Ya belakangan setelah fitnah ini, oh Habib itu keturunan Rasulullah. Ini belakangan. Ini yang ingin saya sampaikan. Cuman sebelum menyampaikan beberapa problem ini, karena ini momennya Maulid dan Haul ya, mungkin kita juga perlu, karena di Rabithah Alawiyah ini pasti jangkauannya luas di Nabawi TV, bahwa berbicara keagungan Rasulullah SAW seperti yang disampaikan di dalam Maulidnya Maulana Sayyid Al-Habsyi Syimtud Durar. Kalau diperhatikan, sebagian narasi beliau ini mirip-mirip dengan narasinya Imam Syafi'i di dalam Muqaddimah Ar-Risalah ketika memuji-muji baginda Rasulullah SAW. Itu narasinya. Artinya apa? Ungkapan bahwa Rasulullah itu makhluk paling mulia, makhluk paling agung. Kalau zaman sekarang tanda-tandanya orang itu mulia atau agung itu terkenal, populer atau viral. Dan biasanya orang itu viral setelah punya prestasi. Punya prestasi viral. Ini viral yang positif ya. Kalau sekarang kan banyak viral negatif. Viral juga tapi negatif. Tapi kan bukan mulia, bukan agung. Nah, ini kecuali baginda Rasulullah SAW. Rasulullah ini viral sejak sebelum dilahirkan. Belum lahir sudah viral. Orang tuanya belum ada sudah viral. Mengapa? Karena sifat-sifat beliau, ciri-cirinya, kemudian tanda-tanda kedatangannya lengkap disebutkan di dalam kitab-kitab samawi, kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab-kitab yang lain. Dan yang mengendos nama beliau adalah para nabi. Itu nabi kita. Berarti kan memang keagungannya luar biasa. Di dalam Al-Quran tentang Nabiullah Isa alaihissalam, wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, yang dikutip oleh Imam Al-Habsyi dalam Syimtud Durar. Sampaikan Muhammad ketika Isa bin Maryam berkata, ini sampaikan kepada siapa? Ini pasti kepada orang Kristen, orang Nasara, karena yang akrab, yang dekat dengan Nabi Isa itu Nasara. Ketika Isa bin Maryam berkata, hai Bani Israel, mengapa suruh sampaikan?
berarti ini ada di dalam pengetahuan orang-orang Kristen. Seandainya gak ada, pasti digugat Al-Quran. Ternyata mereka tidak menggugat. Isa berkata, hai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah pada kamu, pada kalian. Fungsinya ada dua. Pertama, membenarkan kitab Taurat yang datang sebelum aku. Artinya mengajak mereka kembali kepada ajaran kitab Taurat. Karena orang-orang Bani Israel itu ketika tidak dipimpin seorang nabi biasanya gak kuat. Harus para nabi yang mimpin. Kalau bukan nabi yang mimpin, kitab sucinya dirubah. Beda dengan umat Islam. Itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan fungsi yang kedua, sebagai pembawa kabar gembira tentang seorang rasul yang akan datang sesudahku, namanya adalah Ahmad. Dan ini, ayat ini ternyata diungkap oleh para ulama, itu ada di dalam kitab-kitab, di dalam riwayat-riwayat kitab Taurat, kitab Injil, kitabnya Nabi Isa. Sehingga orang Kristen itu tidak bisa membantah kalau ini ada. Makanya di dalam ayat-ayat Al-Quran menghadapi orang-orang ahlul kitab yang pernah belajar Alkitab, menuntut mereka untuk beriman kepada Rasulullah SAW sesuai yang ada di kitab suci mereka dan disampaikan oleh nabi-nabi mereka. Orang-orang Yahudi ketika berperang dengan orang-orang kafir, takut kalah, doanya bertawassul dengan Rasulullah SAW. Allahumma ansurna 'alal kufar binabiyyikal mab'uts fi akhir zaman. Ya Allah, berikan kemenangan pada kami menghadapi orang-orang kafir dengan wasilah nabimu yang diutus di akhir zaman. Itu disampaikan di dalam Al-Quran, wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Orang-orang Yahudi dulu selalu pakai kanu dan fi'il mudhari', berarti istimrar tajaddudi, tawassulnya terus-terusan. Jadi kalau kita ahlus sunnah tawassul terus, Yahudi tawassul terus dulu. Jadi mereka ini memohon kemenangan terus dengan wasilah baginda Nabi kita. Tapi begitu mereka tahu ternyata Nabi kita ini lahir bukan dari bangsa Israel, bangsa mereka, tapi dari bangsa Arab, akhirnya mereka hasud karena bukan bangsa Israel, bangsa Arab. Artinya apa? Hasud ini dulu sifatnya orang Yahudi. Kita gak boleh ya, gak suka sama orang alim karena beda ras, beda apa misalnya, beda apa, itu kan Yahudi namanya, sifatnya orang Yahudi. Kemudian Allah laknat orang-orang kafir di dalam ayat itu. Nah ini seandainya orang Yahudi gak berdoa begitu, pasti mereka membantah. Ternyata Yahudi gak membantah, karena memang itu yang mereka lakukan. Karenanya di fakta orang-orang Yahudi dan Nasrani ketika baginda Rasulullah SAW diutus, mereka tahu yakin ini pasti Rasulullah dan tidak salah lagi. Kata Abdullah bin Salam ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, injafalan nasu ilaih, orang-orang segera berdatangan. Abdullah bin Salam termasuk yang datang waktu itu. Ternyata apa? Ternyata kata Abdullah bin Salam, begitu aku melihat ini pasti Rasulullah, tidak salah lagi. Yakin kalau ini Rasulullah, lebih yakin daripada anak saya bahwa itu anak saya. Kalah meyakini Rasulullah daripada meyakini anaknya sendiri. Artinya apa? Ini luar biasa saudara. Kalau Nabi kita ini memang dikenal oleh penganut agama-agama para nabi sebelumnya. Karenanya di dalam Al-Quran dikatakan, walladzina utul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang diberi Alkitab oleh Allah, Yahudi Nasara, kenal pada Rasulullah seperti mereka kenal pada anak-anaknya. Artinya gak bisa salah lagi. Orang punya anak mirip dengan anaknya tetangga, orang lain yang jarang jumpa bisa keliru, tapi kalau orang tuanya gak bisa. Dan mereka melihat Rasulullah itu gak bisa keliru, ini memang benar, gak salah lagi kalau ini Rasulullah. Artinya apa? Rasulullah SAW adalah memang benar-benar makhluk paling mulia, makhluk paling agung. Berbagai keistimewaan yang paling sempurna diberikan oleh Allah kepada baginda Nabi kita. Nah, ini hal-hal juga yang perlu disampaikan kepada umat, karena orang ini kalau mengetahui posisi Rasulullah, insya Allah tidak akan terpengaruh aliran-aliran sesat. Orang-orang yang terpengaruh dengan faham-faham yang menyimpang itu tidak tahu gimana sebenarnya posisi baginda Rasulullah SAW. Ini yang perlu kita sebutkan ya, berkaitan dengan maulid Nabi pada malam ini. Kemudian masalah haul Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad sama Habib Ali bin Ja'far As-Segaf. Saya memang senang membaca kitab-kitabnya Habib Alwi bin Tahir.
Dan Habib Alwi bin Thahir ini memang kalau menulis sesuatu dari berbagai aspek. Jadi kalau dan sebagian kitabnya itu kan rudud, sebagiannya rudud. Kalau ngerot suatu pemikiran dari berbagai aspek memang rududnya beliau. Kayaknya memang pada masa-masa sekarang ini gak ada yang seperti beliau dari karya-karya yang ada seperti Habib Alwi bin Thahir. Kemudian Habib Alwi bin Thahir ini sepertinya ada hubungan dengan Habib Ali bin Ja'far, karena ketika berbicara nasab, terutama nasab-nasab Wali Songo, ulama Nusantara, itu rujukannya Habib Alwi bin Thahir. Rujukannya Habib Alwi bin Thahir itu justru Habib Ali bin Ja'far, itu rujukannya. Sepertinya beliau memang dekat ya pada waktu itu, teman dekat, dan memang karya-karyanya memang sungguh luar biasa. Nah itu dia bapak-bapak ibu-ibu, yang mana yang pertama tadi ada seorang Kang Deddy Mulyadi ya, yang mana mengingatkan kepada Habib Bahar bin Smith terkait tentang ucapan beliau ya, yang mana Habib Bahar menyebutkan Kang Deddy ya seperti itu ya. Ini jawaban dari Kang Deddy, alasan Kang Deddy ngucapin seperti itu, dan katanya kita juga harus belajar sama leluhur seperti itu ya. Gimana tanggapan bapak-bapak ibu-ibu? Dan tadi juga ada Gus Romli Udus ya, yang mana beliau tetap alhamdulillah menyatakan statement seperti itu, dan katanya Kiai Iman dia sebagai fitnah akhir zaman. Kiai Iman sudah mengotak-atik atau mengaduk domba ini ya, tentang nasab. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kita doakan ya, semoga ini cepat selesai. Kita doakan, kita mah doa yang baik-baik aja ya bapak-bapak ibu-ibu. Terserah itu mah kalian mau percaya atau enggak, ini sekedar sharing aja informasi ya, mau percaya mau enggak tentang Habib ini ya. Kita mah nyimak ya bapak-bapak ibu-ibu. Oke, terima kasih, sampai berjumpa di next video. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.